Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kembali kita akan melakukan devotion secara online. Dan dimanapun kalian berada, saya ajak kita semua atau kalian semua sama-sama ikut menyanyi, menyembah, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Ya, mari sebelum kalian terima kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan buat istirahat tidur tadi malam yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Tuhan masih bangunkan kami kembali, berikan kesempatan untuk kami kembali boleh membuka mata kami dan menikmati hari ini. Terima kasih Tuhan biar pagi hari ini pujian penyembahan yang boleh kami naikkan itu bisa menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Jadi persembahan yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini yang mengatakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, agar kami percaya bahwa semua kebaikan kita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Karena Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama mau naikkan pujian ini lagi dari izinkan sesuatu terjadi, ajar kami percaya Tuhan Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pagi hari ini Tuhan, Kau terus ajar kami percaya, ajar kami percaya kuasa-Mu. Oh, oh, oh.
biar Engkau berkenan buat setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan. Dan sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Juga berkati setiap kami semuanya, khususnya anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan kebenaran firman pagi hari ini yang disampaikan. Biar hidup kami sungguh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, peserta didik SMK Kristen Terang Bangsa dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Semoga senantiasa diberi kesehatan dari Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan mengisi devotion sebelum mengawali PJJ kita pada hari ini. Untuk subtema pada hari ini itu adalah berhasil bersama Tuhan. Untuk ayat hafalannya terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi untuk ayat hafalannya terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kemudian untuk tema pada hari ini, temanya adalah keberhasilan oleh karena Tuhan. Itu tema yang dari saya terambil dari kitab Kejadian. Terambil dari kitab Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang keempat. Sekali lagi, Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakan. Judulnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu dari firman Tuhan Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Begini anak-anak. Pernah tidak sih kalian mengalami kegagalan? Pasti pernah, sama seperti saya. Kemudian kalian ingin berhasil atau tidak? Pasti ingin, saya juga ingin berhasil. Keberhasilan Tuhan itu didapatkan caranya adalah kita harus menaruh percayaan kepada Tuhan. Kita harus menaruh percaya pada Tuhan. Salah satunya adalah kita harus mengikuti atau menuruti perkataan dari setiap firman Tuhan. Perkataan Tuhan itu melalui firman Tuhan, bukan perkataan dari manusia. Jadi kalau perkataan manusia, hikmat dari manusia itu tidak bisa merubah situasi kondisi apapun. Tapi kalau perkataan dari Tuhan itu dapat merubah segala situasi apapun, kesukaran, kesulitan, paceklik, apa saja itu selalu akan memberkati kita semua dan pastinya berhasil. Tuhan tidak pernah merencanakan
kegagalan itu tidak pernah. Tuhan tidak pernah memberikan kegagalan kepada kita, tapi itu adalah keberhasilan yang tertunda. Artinya kita bisa berhasil, tapi kita juga harus berusaha. Dengan usaha pasti kita berhasil. Dan selalu menaruh ya berserah lah, selalu percaya kepada Tuhan. Intinya sih sebenarnya di situ. Kemudian karena perkataan Tuhan itu jelas itu memiliki kuasa, ya, tidak seperti perkataan manusia. Perkataan manusia tidak bisa merubah situasi dan tidak ada kuasanya. Tapi kalau perkataan dari firman Tuhan jelas ada kuasanya. Nah, contoh yang saya berikan tadi dalam kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 4 itu adalah Ishak. Kenapa sih Ishak? Nah, Ishak itu bisa dibilang apa yang diinginkannya. Kemudian kalau jika ingin mendapatkan keberhasilan, jelas ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus di sini kita harus menaruh hidup di bawah otoritas firman Allah. Jelas. Kenapa sih kita harus menaruh hidup di bawah otoritas firman Allah? Ya, kita harus percaya kekuatan Allah. Kita harus percaya perkataan Allah. Karena apa? Firman Allah ada kuasanya, firman manusia tidak ada kuasanya. Nah, itu kita harus menaruh otoritas terhadap firman Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang Ishak dilakukan? Ishak melakukan dengan iman. Artinya Ishak bertindak dengan imannya. Kalau Ishak tidak bertindak dengan iman, tidak akan berhasil. Tapi kalau kita mengikuti Ishak, kita bertindak secara iman, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita idam-idamkan, cita-cita yang ingin kita raih, itu pasti berhasil. Karena apa? Sesuai dengan iman. Itu kuncinya di situ. Kemudian kunci yang ketiga adalah kita harus membangun mezbah. Membangun mezbah dengan cara apa? Membangun mezbah dengan cara paling kecil itu, paling sederhana adalah berdoa. Membangun mezbah Tuhan, membangun mezbah Allah dengan cara berdoa. Jadi ada tiga hal kan. Yang pertama kita harus menaruh otoritas di bawah firman Allah. Yang kedua kita harus bertindak dengan iman. Yang ketiga kita harus membangun mezbah dengan cara sederhananya adalah berdoa. Niscaya apa yang kita inginkan, keberhasilan yang kita raih, Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati. Dengan usaha pastinya, tidak dengan semena-mena, dengan semau kita tidak bisa. Tapi dengan niat baik, usaha yang baik, jelas apa yang ingin kita raih, apa yang kita inginkan, itu pasti akan tercapai. Jadi kuncinya di situ. Perkataan Allah harus kita dengarkan, perkataan orang percaya harus kita dengarkan, tapi perkataan manusia atau hikmat manusia yang mengusik kita itu jangan dipercaya, jangan dijalankan, acukan saja. Tapi kita dasarnya adalah firman Allah, itu jelas. Gitu ya anak-anak. Jadi sederhananya kita harus sering-sering percaya kepada, bukan sering lagi, wajib ya, kita harus wajib percaya kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, pasrah berserah, itu jelas. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, kita harus sering berdoa, iman kita harus kita tingkatkan, semakin kuat itu kita harus semakin berhasil. Kemudian yakin dan percaya bahwa Allah akan menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami pada hari ini diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kami seperti biasanya, diberikan kembali kesehatan, diberikan kesempatan kami untuk layaknya melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Semoga firman yang kami baca, yang kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, berkati sepanjang hari ini, PJJ pada hari ini, aktivitas pada hari ini, dari pagi hari
hingga nanti kami kembali dalam istirahat di malam hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.